Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Gimana kabar kalian setelah istirahat pertama hari ini? Bapak akan mengajarkan kembali tentang amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Tapi pertama kita berdoa dulu ya anak-anak. Siap. Oke, silahkan PJ berdoa dulu. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PJ sudah memimpin doa. Oke, pertama-tama Bapak akan absen dulu ya dari nomor 1. Oke, Afia Putri Melina. Terima kasih Afia. Ahmad Rifan hadir. Oke, Ahmad Rifan. Arif Saputra Hadir, Pak. mantap. Arsyafin Diskro hadir. Bukan saya aja. Dia Sukmatianti. Izin. Enggak apa-apa. Gastin Atil Karimkan. Oke, Gastin, thank you. Oli Safira Saisna. Udah gak apa-apa. Semoga lekas sembuh. Amin. Febri Trina. Ada semua ya, 2 yang absen ya. 2 yang sakit ya. Oke, kita akan mulai materi hari ini. Jadi pertama kita akan memaknai proses perubahan Undang-Undang 1945 Pendidikan Pancasila ya anak-anak. Jadi pada minggu jadi kita mulai pembelajarannya. 1. Menganalisa periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar. Jadi saya sebagai guru kalian untuk kalian mengetahui gimana sih periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar Indonesia. Minggu lalu kan udah dijelasin kan ya, ada UDRI, UDRIS, UD sebelum amandemen dan buku pilar. Terus menganalisa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah ini materi yang akan saya klarifikasi ke kalian tentang bagaimana perubahan UUD RI untuk disesuaikan zaman sekarang. Yang ketiga adalah menunjukkan sikap demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dalam era keterbukaan informasi. Di zaman sekarang kan era globalisasi sangat luar biasa. Di mana generasi kalian sebagai Gen Z pertengahan, di mana penggunaan media sosial dalam menyaring informasi sangatlah luas dan ini penting buat saya mengajari kalian. Oke? Kita mulai. Jadi minggu kemarin kan sudah ada nih sejarah konstitusi Indonesia dan 4 produk konstitusinya. Ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Sebutannya apa disebutnya? Alasannya apa? Undang-undang kilat. Gila ya, udah mulai paham ya. Ini buat mancing-mancing mau dihubungi materinya ya. Kedua, konstitusi RIS. Ya udah pasti tahu lah ya, Republik Indonesia Serikat kan ada 7 negara-negara bagian akibat dari perjanjian dengan Belanda. Ada yang masih ingat ada negara apa? Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Papua, Jawa Timur, Madura. Ingat ya? Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kalau kalian ingat, dewan apa yang paling penting waktu UUDR? Dewan apa dia? Nice, pinter. Dan terakhir Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Ingat ya, ini adalah proses pergantian konstitusi di Indonesia dan ini sebelum amandemen. Dan kita akan memasuki amandemen. Oke, apa itu amandemen anak-anak? Amandemen adalah sebuah proses perubahan atau penambahan pada dokumen resmi negara. Yang dimana amandemen umumnya merujuk kepada perubahan konstitusi suatu negara. Jadi amandemen itu istilahkan bahwa ketika ada sebuah hukum, konstitusi itu kan hukum tertinggi. Ketika hukum tertinggi itu pengen tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, diperlukan perubahan supaya kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah tugasnya kepada MPR dan DPR supaya melakukan amandemen. Ingat ya, amandemen itu adalah perubahan-perubahan untuk memperbaiki atau menyempurnakan Undang-Undang Dasar. Ini contoh amandemen selain keluaran konstitusi ada Kongres 5 tahun 2019 di Bali yang dimana melakukan amandemen AD atau ART untuk menegaskan posisi Megawati selaku Ketua Umum. Amandemen bukan hanya untuk perubahan Undang-Undang Dasar, tetapi bisa juga selain konstitusi itu sendiri seperti waktu Kongres 5 tahun 2019 yang dimana amandemen ini tentang AD dan ART, anggaran rumah tangga dan anggaran dasar, ingat ya.
Ya, anggaran rumah tangga itu kayak bagaimana sih kebutuhan keluarga-keluarga masyarakat Indonesia, di mana dananya untuk bansos-bansosnya itu istilahnya. Oke, ada yang masih kurang paham tentang amandemen ini? Kita lanjut ya. Lanjut. Amandemen kira-kira terjadi berapa kali? Angkat tangan biar bisa saling berdemokrasi. 4 kali. Oke, silakan Oli, berapa kali? Oke, pintar, terima kasih Oli. Jadi perubahan amandemen itu terjadi 4 kali, yaitu 1999, 2000, 2001, dan 2002. Tapi ingat ya, 1999 itu kan ada perubahan amandemen yang masih mentah sama setelah amandemen setelahnya. Nah, amandemen yang masih mentah itu tanggal 19 Oktober 99. Nah, berlakunya amandemen yang sudah matang atau yang sudah diubah sekali. Jadi jangan sampai kelupaan tanggal setelah Iya, amandemen 4 kali perubahannya. Satu, amandemen pertama tahun 99 di mana memperkuat lembaga legislatif atau disebut DPR. Jadi lembaga legislatif DPR itu sebelumnya kan masih masih harus bantuan yang terlalu tinggi ya DPR waktu pada saat itu. Jadi lembaga legislatif DPR itu zaman dulu masih harus di bawah bantuan-bantuan orang-orang dari partai. Jadi pada tahun ini DPR ini diperkuat. Jadi ketika dulu kan Presiden Soeharto dan Soekarno kan mereka bisa banyak sekali penambahan rezimnya kan karena dia punya koneksi dengan orang-orang DPR yang merupakan anggota-anggota partai mereka sendiri. Kayak Soeharto, partainya kan Demokrat. Orang-orang DPR juga pasti orang-orang Demokrat juga. Jadi DPR itu diperkuat supaya DPR ini harus dipilih oleh masyarakat seperti kalian nih. Kalian kan udah 17 tahun. Nah, 5 tahun sekali kalian harus pilih DPR kayak Roni, Buya. Tapi kita harus tahu ya, masyarakat pasti blunder dalam memilih. Itu wajar, karena kan itu dalam proses demokrasi. Tapi harus ingat, kalian sebagai generasi emas jangan sampai blunder untuk pilih anggota-anggota parlemen kita. Paham ya? Dan juga mengatur hak-hak warga negara. Hak warga negara itu seperti apa sih Pak? Yaitu seperti hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada zaman Soeharto kan masih kurang kuat, di mana banyak sekali mahasiswa-mahasiswa seperti zaman saya pada saat itu diculik atau ya dalam disebutnya petrus lah, yang dimana kita sebagai mahasiswa kurang kuat untuk menyuarakan pendapat. Jadi kalau kalian lihat di Twitter hashtag turunkan Jokowi kan kalau kalian bebas ya. Kalau waktu zaman Soeharto, turunkan Soeharto itu pasti hilang dalam sedikit. Bahkan di TV-TV pasti ada laporan dari kepolisian kepada masyarakat yang merasa dirinya menjadi provokator. Dibilang provokator loh Pak, kita itu sebagai mahasiswanya bukan sebagai pendemo, tapi dibilang provokator karena untuk menyerahkan diri kepada kepolisian. Itu gambaran zaman dulu. Terus kita lanjut ke perubahan kedua, amandemen kedua, yaitu pengesahan sistem ketandanegaraan pemerintahan daerah dan landasan sosial ekonomi. Jadi pemerintahan daerah ini dibebaskan kembali untuk menjadi negara otonomi daerah. Kalian tahu otonomi daerah apa? Pelajarannya apa ya? Otonomi daerah itu adalah kekuasaan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Jadi nggak harus diatur sama pusat. Contoh, kalian orang Jogja, pemerintah pusat bilang, Jogja betulin dong jalannya, nggak bisa. Kalau orang daerahnya sendiri. Jadi kayak KDM tuh, Kang Deddy Mulyadi, ketika dana yang potong kan dia langsung datang. Purbaya ngapain sih kamu potong-potong dana saya? Itu kan hak saya sebagai otonomi daerah. Itulah kenapa ada hak otonomi daerah. Terus kita amandemen ketiga, demokratisasi kelembagaan, pemilihan langsung, pembatasan kekuasaan dan mekanisme checks and balance. Nah ini kita lihat di pemilihan langsung. Kalau kalian harus menyadari, ketika pemilihan Soeharto dan Soekarno pasti dipilih langsung oleh MPR, bukan rakyat langsung kayak kita. Kalau kita sekarang kan pemilu bisa milih kayak Pak Ganjar, Pak Prabowo atau Pak Anies. Kalau zaman dulu yang milih MPR karena berlandaskan sebagai wakil rakyat.
Jadi ketika MPR sudah dikuasai oleh orang-orang Partai Demokrat atau orang-orang yang suka Soeharto, ya Soeharto tinggal bilang, lu pada kacung-kacung, pilih saya ya. Kalau nggak dipilih, langsung tewas, kan begitu bahasa kasarnya. Ya. Jadi inilah kenapa amandemen ketiga terjadi, yaitu pemilihan langsung. Dan pemilihan langsung itu pertama terjadi pada tahun 2004 yang dimana Susilo Bambang Yudhoyono SBY, yang dimana SBY terpilih 2 kali secara pemilu sah oleh rakyat. Dan dengan check and balance sudah tahu ya, jadi kekuasaan antara presiden, legislatif dan yudikatif seimbang. Jadi ketika eksekutif pengen menurunkan legislatif harus ada persetujuan dari eksekutifnya, yudikatifnya dan legislatifnya, itu aja. Ingat ya, check and balance, kekuasaan seimbang. Lalu yang terakhir amandemen keempat yaitu penyempurnaan akhir, yaitu sistem pemilihan umum, fungsi lembaga negara dan penegasan prinsip NKRI. Penegasan prinsip NKRI itu kayak penetapan lagu nasional Indonesia, penetapan bahasa nasional Indonesia itu apa, dan penetapan tanggal kemerdekaan Indonesia secara pasti. Oke ya, ada yang masih belum paham tentang amandemen ini? Gak apa-apa, tanya-tanya aja. Ini kasih. Tuh, banyak ya amandemen pertama. Pasal 5 ayat 1, Presiden berhak mengajukan RUU tetapi pembentukan undang-undang dilakukan bersama DPR. Pasal 7, masa jabatan Presiden dibatasi maksimal 2 periode. Dulu 32 tahun kan berarti hampir berapa periode tuh? 6 periode. Luar biasa kan 6 periode. Dari miskin jadi konglomerat udah pasti lah ya. Pasal 9, sumpah dan jadi presiden dan wakil presiden diatur lebih rinci. Jadi kalian tuh kalau mau jadi presiden tuh sumpahnya harus di atas kitab di bawah kitab suci. Jadi kalau yang contoh saya kan Kristen, Alkitab di atas kepala saya, nanti saya ngomong, saya Mafeno Manuel sebagai presiden Indonesia bersumpah bahwa saya akan menjunjung tugas saya sebagai presiden dengan sebenar-benarnya yang sejujurnya. Itu bahasanya. Terus menegaskan DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Kan sebelumnya kan ada presiden nih, jadi presiden berhak mengajukan RUU rancangan undang-undang. Nah, DPR juga bisa untuk membentuk undang-undang. Jadi ketika presiden ngasih RUU, DPR harus setuju. Makanya kayak perampasan aset, Pak Jokowi kan ngasih RUU perampasan aset, udah ditandatangani nih, udah ada bukti konkret. Tapi DPR sampai sekarang belum tanda tangan kan? Berarti belum terbentuk lah perampasan aset. Kalau mau catat gak apa-apa, tapi di foto atau nanti saya kirim PPT-nya aja biar simpel. Oke? Oke, kita lanjut ke amandemen kedua. Ini ada pasal 18 sampai 18B, yaitu menata pemerintahan daerah otonomi daerah. Sudah tahu ya tadi saya jelasin. Terus ada 18A, 18B mengatur pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Ini sama seperti otonomi daerah. Kekuasaannya diatur daerah itu mengatur yang mana. Terus pasal 19 sampai 22B penguatan fungsi DPR. Jadi DPR di zaman ini ada dua nih, legislasi, anggaran dan pengawasan. Legislasi itu kayak mengatur atau mengajukan undang-undang. Kalau anggaran berarti dia bisa mengatur menteri ini dapat anggaran berapa, menteri pertahanan dapat anggaran apa, itu tugas DPR. Terus pengawasan, jadi pengawasan itu mengawasi alur proses dalam perancangan undang-undang terbaru. Ingat ya, undang-undang, bukan undang-undang dasar, beda. Terus pasal 25A menetapkan bahwa NKRI adalah negara kepulauan berciri Nusantara. 28A, 28J disempurnakan kembali rumusan HAM. HAM udah kembali ditetapkan, walaupun kita tahu HAM sekarang masih kurang maksimal, kayak kasus-kasus penculikan Kamis Putih itu yang selalu di depan kantor presiden sampai sekarang belum selesai, kasihan juga. Tapi mau gimana, namanya juga masih, ini kan sebenarnya HAM harusnya independen. Tapi kalau kita lihat HAM itu masih dibilang menteri HAM yang masih diatur negara. Berarti secara tidak langsung HAM kalau mau buka kasus negara itu yang mau tidak mau bisa ditutupi mulutnya. Itulah kekurangan kalau HAM itu gak independen. Terus pasal 30-31 mengatur pertahanan keamanan pendidikan nasional. Pasal 33 dan 34 menegaskan sistem ekonomi kerakyatan dan jaminan sosial. Panjang banget ya untuk amandemen kedua. Oke, amandemen ketiga. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi ini kayak penegasan kembali bahwa negara Indonesia itu kekuasaannya berada di tangan rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.
Jadi nggak ada berdasarkan satu pasal satu orang aja yang mutlak. Pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ini kembali lagi kayak sekarang yang dimana kita bisa bebas pilih Pak Ganjar, mau pilih Pak Ganjar, Pak Prabowo atau nggak Pak Anies. Terus pasal 7A, 7B mengatur mekanisme impeachment, pemakzulan. Ada yang tahu pemakzulan apa? Jadi pemakzulan itu seperti sama aja kayak mosi tidak percaya, tapi bedanya pemakzulan itu lebih ke proses panjangnya. Jadi DPR melakukan diskusi antar DPR untuk apakah Presiden Indonesia saat ini banyak kasusnya atau masih berhak untuk menjalankan presiden. Kalau disetujui 1/3 dari anggota DPR, presiden bisa dimakzulkan. Kalau di bawah kurang itu nggak bisa. Itulah makna pemakzulan. Pemakzulan itu penurunan paksa presiden atau wakil presiden secara tidak sah. Terus pasal 22C, 22D membentuk DPD. Jadi pada tahun 2001 DPD baru ada. Pasal 23E sampai 23G membentuk Badan Pemeriksa Keuangan yang independen. Nih, makanya ini yang fungsi independen. Jadi kalau ketika BPK ngecek para pejabat, BPK itu bakal lebih leluasa, nggak diatur-atur. Terus pasal 24C pembentukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akhirnya terbentuk juga di amandemen ketiga. Ada yang masih bingung? Bang, mau nanya dong Bang, mau mastiin aja, itu kan pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Itu kan tahun 2001. Berarti sebelum tahun 2021 itu benar DPR yang memilih presiden apa yang mau mengajukan aja di tahun sebelum 2001? Koreksi, MPR. MPR yang memilih presiden. Karena masih berlandaskan bahwa MPR sebagai wakil rakyat, sebagai simbolik lah, bukan rakyatnya langsung. Tapi MPR sebagai perwakilan dari rakyat. Iya. Sebelum 2021. 2001. Makasih ya Pak. Ya, aman-aman. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Kalau saya mau nanya, itu kan di pasal 23 sampai 23G itu membentuk Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang independen. Sementara yang amandemen kedua yang seperti Bapak jelaskan itu ada Dewan HAM yang Bapak bilang tadi nggak independen, masih dari negara. Kenapa BPK itu bisa independen sedangkan HAM itu yang bisa Departemen Keuangan itu nggak bisa independen? Satu, kenapa mesti BPK lebih independen? Karena masalah duit. Duit itu kalau masih diatur kan pasti bisa menimbulkan konflik. Sedangkan HAM kita harus tahu bahwa orang-orang HAM itu masih digaji oleh negara. Bahasa biasanya sebagai PNS. Jadi kenapa HAM masih tidak independen ya karena balik lagi, satu karena memang pemerintahnya masih kurang mau maksimalkan HAM untuk menjadi independen. Yang kedua karena pemerintah masih merasa HAM Indonesia masih kurang, masih bahasa kasar. Tapi balik lagi, semoga HAM Indonesia diperkuat lagi. Tapi kan kita lihat lagi dong, pahlawan nasional kita siapa yang baru tadi terpilih kemarin? Marsina. Sebelumnya lagi kan ada tuh, Bapak Su. Tolong dilihat ya dia. Oke, di depan. Bapak Soeharto diangkat, apalagi HAM diturunkan kan bahasa dasarnya. Oke, ada yang tanya lagi nih biar maksimal. Oke, bisa di next ya. Mau nanya? Iya, Mahkamah Agung sama KY, Komisi Yudisial. Oh, itu menarik, pertanyaan menarik. Konstitusi itu berarti, ingat Mahkamah Konstitusi, berarti konstitusi kan mengenai hukum tertinggi. Jadi MK itu berfungsi di mana dia boleh mengesahkan undang-undang dasar. Jadi ketika DPR mengajukan perubahan, DPR harus menyerahkan berkasnya ke KY, MK. Karena check and balance. Yang saya ingat tadi, ketika legislatif pengen mengajukan sesuatu yang baru, harus diserahkan dulu kepada yudikatif. Ketika yudikatif sudah setuju, baru bisa diangkat atau disahkan. Nah, tugas MK adalah mengesahkan atau memperbaiki dari undang-undang dasar itu sendiri. Dia khusus undang-undang dasar. Sedangkan Mahkamah Agung dia seperti hukum biasa, kayak aturan, tata tertib. Nah, itu dia bedanya. Oke, udah Pak? Oke, ada lagi? Pak, saya mau nanya Pak. Oke, silakan bilang. Kan salah satu hasil amandemen ketiga adalah bukan DPD. Sejauh mana DPD berhasil memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional?
Pertanyaan menarik ya. Berarti kan ditanya apakah DPD berkontribusi untuk daerah? Iya. Sebenarnya balik lagi ya. Sebenarnya kan pada dasarnya aturan DPD itu kan Dewan Perwakilan Daerah, yang dimana tiap daerah menunjuk perwakilannya supaya membantu apakah aturan-aturan di daerahnya disahkan atau enggak. Tapi kalau kita balik lagi, DPD itu pun kurang juga berkontribusi karena tingkat korupsinya juga lumayan banyak, layaknya anggota-anggota DPR. Jadi sebenarnya pada dasar aturannya dia memang maksimal, tetapi kalau secara praktiknya masih kurang. Ingat ya, DPD itu Dewan Perwakilan Daerah, yang dimana ketika daerah pengen membuat aturan baru harus lewat DPD juga. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih Pak. Ada 3 nih, luar biasa loh. Oke, kita next ya. Oke, amandemen terakhir, amandemen keempat, pasal 2 dan 3. MPR terdiri dari atas DPR dan DPD. MPR tidak lagi menetapkan garis besar haluan negara. Ada yang tahu GBHN apa? Jadi garis besar haluan negara itu adalah sebuah rancangan atau gambaran 5 tahun ke depan Indonesia mau gimana. Kalau dulu GBHN itu masih diatur oleh MPR. Ketika presiden pengen contoh kayak sekarang nih, Pak Prabowo untuk melakukan MBG. Kalau ketika Prabowo mengajukan MBG, apakah sesuai dengan GBHN atau tidak? Kalau GBHN sama MPR tidak sesuai, mau rancangan ke depannya lebih fokus di jalan atau lebih fokus bikin bangunan, nggak bisa. Nah, itulah kenapa Amandemen keempat mengubah yang dimana GBHN sekarang bukan lagi oleh MPR, tetapi oleh Menteri dan Kepresidenan. Jadi presiden bisa ngatur 5 tahun ke depan bangsa kita itu kemana. Kalau kita lihat kan Pak Prabowo lebih mengutamakan 1, militer, 2, dia lebih fokus pada pertahanan, pendidikan, terus kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau proses kedua tuh kayaknya kesehatan deh. Jadi banyak deh kalau kalian lihat di Google nanti 5 tahun Indonesia ke depan oleh Presiden Prabowo. Nah, nanti ada. Paham ya? Paham. Oke, pasal 6 ayat 4. Jika pasangan calon presiden tidak memperoleh 50% suara, dilakukan pemilu putaran kedua. Nah, inilah kalau kalian mau jadi presiden. Kalau kalian mau jadi presiden, suara dipilih rakyat itu harus 50% lebih. 50% tambah 1%. Kayak Prabowo kemarin kan bisa 1 putaran karena dia itu hampir 52% atau 51%. Jadi contoh 100 juta rakyat yang milih itu harus 51 juta orang. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Kalau kurang harus pilih pemilu kedua. Makanya waktu Prabowo kemarin kebanyakan lawannya itu kayak Anies sama Ganjar berusaha supaya Prabowo ini gak dapat 50% lebih. Karena kita tahu Prabowo itu kan sekutunya kan banyak, sekutunya banyak dan dia mampu membuat rakyat, apalagi generasi muda, lebih dukung ke dia. Oke, gas, gemoy, ya kan, walaupun nggak gemoy lagi sekarang ya. Ya, inilah pasal 6 ayat 4. Lalu pasal 22E menetapkan bahwa pemilu dilakukan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ini luber judil. Jadi kalau kalian nanti masuk kuliah, nanti pasti ditanya luber judil itu apa? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu singkatan. Lalu pasal 23A sampai 23D menata keuangan negara dan peran BPK. Ini dijelaskan lagi tugas BPK-nya lebih rinci mau gimana. Bisa lihat di Google, tapi kalau saya masih kurang hafal isinya. Lalu pasal 24 sampai 24C menyempurnakan kekuasaan kehakiman MA dan MK. Lalu pasal 31 ayat 5 negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN. Nih buat kalian sebagai mahasiswa, jadi negara sudah menyisihkan minimal 20% anggaran. Jadi kalau ada 1 miliar berarti 200M-nya udah ke kalian. 20 jutanya udah ke kalian buat pendidikan. Nah, MBG itu sebenarnya masuknya ke antara pendidikan atau kesehatan deh. Kesehatan ya? Nah, MBG itu kan lumayan banyak kan, dananya hampir satu hari bisa hampir berapa triliun tuh? 1 triliun ya?
dapat ininya doang, telur yang perlu gosong kan. Ya itulah. Jadi negara tuh harus memprioritaskan uang APBN-nya itu untuk kalian nih, untuk pendidikan. Tapi kayak kita tahu walaupun udah 20% juga masih banyak guru-guru yang gak digaji, gak dibayar, bayarannya kurang, kayak saya bayarannya juga kurang. Tapi gak apa-apa lah ya, namanya juga profesional. Pasal 33 dan 34 penyempurnaan sistem ekonomi kerakyatan dan jaminan sosial. Banyak banget ya. Kalau dari Pak Elem amandemen 1 sampai 2, 3, 4 banyak, dan itu memang kalian bisa pelajari nanti. Pak Marcel, Siapa mau bertanya? saya mau tanya dong, tapi agak harus kompleks. Gak apa-apa. Emang kenapa sih banyak banget isu kayak dulu tuh kurang Gini loh, nah, ketika guru itu kan dia adalah PNS. Kamu harus ketahui bahwa guru itu terbagi dua, antara guru PNS dan guru swasta. Nah, kalau guru PNS yang di daerah-daerah, kenapa sih gajinya kurang? Satu, proses pengaliran dana dari pusat ke daerah itu masih lama. Jadi contoh, kamu gajinya tanggal 1, proses pengirimannya bisa sampai tanggal 10 baru nyampe, itu pun belum lagi potongan-potongan. Dan kita harus tahu nih, UMR tiap daerah kan beda-beda. iya. Jakarta kan 5,5 ya. Kalau Jogja 2,2 juta. Bisa bayangin kan seberapa kurangnya gaji guru. Nah, itulah kenapa gaji guru dibilang masih kurang atau kurang sejahtera lah guru. Sebenarnya sih guru sejahtera aja kalau udah PNS Jakarta ya, PNS Jakarta, ingat, kalau PNS daerah lain masih kurang kalau kata saya. Gitu. Tapi kalau kalian memang berdedikasi banget jadi guru profesional, jangan mikirin gaji. Mikirin gimana membuat kalian pintar. Bapak, Keren. Bapak, mana ya? Ayo bertanya lagi. Ya, Pak. Ya, silakan. Itu yang di pasal 22E luber jurdil, itu maknanya luber jurdil itu gimana, terus penerapannya kalau di zaman sekarang itu kayak gimana? Oke, luber jurdil ini sebenarnya gambaran gimana pemilu yang sebenarnya, yang dimana pemilu itu harus secara langsung, jadi rakyat datang ke tempat TPU, terus rakyatnya tidak ada batasan. Tapi kita harus tahu ya, PNS sama militer nggak bisa milih ya, karena dia masih di bawah naungan pemerintah. Jadi takutnya pemerintah bisa nyuruh mereka pilih saya ya, gitu bahasa gambarannya. Terus bebas, rahasia. Jadi TPU tuh kalau nyimpen suara masyarakat tuh harus dikumpulin satu di tempat TPU, jangan sampai diketahui sama orang-orang lain. Terus jujur, harus jujur nih, terus adil. Nah, penerapannya di luber jurdil di Indonesia, satu, saya merasa kurang. Karena kalian tahu lah serangan fajar. Nggak tahu itu. Jadi serangan fajar itu gambaran di mana sebelum berapa jam setelah pemilu, selesai pemilu, nanti kalian contoh nih, kalian datang nih ke TPU. Nanti ada tuh orang-orangan, bahasanya orang-orangan mau jongkok. Datang ke kalian, "Pis, kamu belum pilih ya? Nanti pilih ini dong, Pak Marcel. Saya nanti kasih 10 juta." Mau kan? Nah, itulah serangan fajar. Nah, kalau lain masih SMA udah gampang ke serangan fajar, apalagi saya ya kan. Duit ya. Boleh. Itulah kenapa kalian kalau udah mau pemilu nanti, ingat masa depan negara ini di tangan kalian selama 5 tahun. Kalau kalian salah pilih 5 tahun, kalian bisa menderita. Sama kayak saya. Kalau saya salah pilih 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan bisa nganggur saya. Karena negara nggak lihat saya sebagai calon pekerja. Nah, itulah gambarannya. Oke, udah paham nak? Paham. Oke. Kita next ya. Oke, pertanyaan semantik. Bisa nggak sih kita melakukan perubahan lagi terhadap konstitusi sekarang saat ini? Ya dong. Bisa, alasannya kenapa? Saya tadi udah jelasin kalau sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau perkembangan zaman di Indonesia nanti undang-undang dasarnya kurang sesuai, nanti bisa diubah lagi. Tapi ada syaratnya nih anak-anak. Syaratnya nih, pasal-pasal lagi nih. Syaratnya, menurut pasal MTR, apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3
dari jumlah anggota MPR. Tadi udah saya bilang, ketika MPR pengen mengajukan perubahan UUD, sepertiga anggotanya harus menyetujui, mau menyetujui untuk diajukan. Nah, itu pun masih belum prosesnya. Ini masih ada prosedurnya lagi nih. Berdasarkan pasal 37 ayat 3 sampai 5, agenda sidang MPR baru bisa dibahas dalam sidang MPR dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR. Jadi ada dua langkah nih. Pertama ngajuin. Kalau yang ngajuin sampai 50, kalau MPR kan berapa orang? Ada yang ingat? Hampir 100 atau berapa ya? Saya lupa. Sepertiganya MPR. Nah, ketika udah ngajuin nih, udah lebih. Nah, pas rapatnya ini harus ada minimalnya juga 2/3. Kalau kurang dari ya nggak bisa dibahas. Sampai RUU-nya dikurang dari minimal 2/3 nggak bakal kebahas. Yang kedua, pembahasan MPR membahas pasal-pasal yang diusulkan bisa melalui komisi dan panitia ad hoc. Ketiga, pengambilan keputusan dianggap sah jika disetujui kurang-kurangnya oleh 50% plus 1 dari seluruh anggota MPR. Jadi kalau 50 harus ada 51 orang lebih. Terus 4, pengesahan dan penetapan jika disetujui hasil amandemen disahkan dalam sidang paripurna MPR dan langsung berlaku sebagai bagian dari UUD. Tuh. Ini baru proses dari MPR-nya. Nah, nanti ditanya, yang MK-nya gimana Pak? Ya udah, ketika udah MPR setuju, MPR harus kasih lagi berkasnya ke MK. MK nih, kami sebagai MPR udah menyetujui perubahan undang-undang dasar. Ya udah, MK bakal cross check lagi apakah syaratnya udah benar kah? Prosedurnya udah bener kah? Kalau udah benar bisa diketok palu oleh MK. Itu makanya tugasnya MK. Oke ya? Ada yang mau bertanya dulu? Lumayan banyak nih materinya, detail banget sama kolaborasi. Itu prosedur yang pertama, masa MPR boleh nggak hadir gitu kok? Kenapa? Itu kan minimal hadirnya 2/3 dari keseluruhan. Maksudnya kayak kalau nggak hadir terus gimana? Ya paling bakal kita nggak datang yuk. ya bakal mangkrak tuh. Berarti itu masalah nggak sih? Tapi kan secara aturan udah begitu nah. Jadi kalau MPR kan kalau kata saya nih ya bisa ngomong lah aturannya aja bisa minimal 2/3, kalau kurang ya udah mangkrak. Kok kamu jadi ngatur-ngatur saya kan gitu, kalau kata Saroni, kok kamu banyak tanya kan gitu. Counter. Kan? Jadi nggak bisa. Jadi kalau kamu tanya, Pak kan pada dasarnya kok mau sih seorang MPR nggak mau menghadiri rapat, ya emang begitu rata-rata MPR kita. Makanya kalian sebagai generasi muda kalau masuk kuliah, masuk organisasi, lihatlah nanti gimana gambaran-gambaran legislatif melalui kampus. Ada namanya BEM, ada namanya Dewan Dewan Pengawas BEM. Tuh gambaran gimana MPR dan DPR berlaku. Tuh. Ketika kalian udah masuk ke BEM, kalian baru menyadari begini kinerja MPR kita. Karena MPR kita gambaran kinerjanya dari calon-calon BEM kita sendiri. Ya, ingat ya. Jadi kalau kalian lihat MPR banyak suka data lagi, hiburan kayak judul ada. Oke, kita udah paham ya? Oke, kita lanjut. Nih, hal yang tidak boleh diubah nih. Menurut pasal 37 ayat 5, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ini hal yang tidak boleh diubah sama sekali. Jadi ketika ada MPR pengen mengubah Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, nggak bisa. Ada pasal 37 langsung ditolak mentah-mentah. Makanya Indonesia nggak bakal bisa berubah lagi ke negara RIS, Republik Indonesia Serikat, atau negara-negara yang Indonesia itu harus terbagi-bagi kayak Amerika Serikat tuh terbagi-bagi. Nah itu nggak bisa karena kita udah menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke ya. Oke, sudah selesai materi. Ada yang mau bertanya dulu? Oke, nggak apa-apa, kita resah-resah nggak apa-apa. Di dunia pendidikan resah nggak apa-apa. Berarti cuma MPR. Iya. Nah, sedangkan MPR sekarang itu maunya berada di zona nyamannya aja. Mereka kan punya ladangnya mereka sendiri. Ya, sedangkan yang menderita itu masyarakatnya. Nah, terus kan katanya demokrasi
kalau hal yang kamu pengen untuk supaya MPR sadar, kita harus mau bagi masyarakat ya, semua lingkup sama semua gak memandang masyarakat itu kaya atau miskin. Kita harus bisa mengulang kasus kayak waktu 98 yang dimana semua lingkup masyarakat, semua latar belakang masyarakat pada demo datangin itu MPR. Kan ada gedung BH tuh yang warna hijau, itu kan dinaikin. Nah itu menekan supaya MPR mau rakyat dengerin atau enggak. Kalau kayak sekarang sih memang kita sadari ya realitasnya bahwa MPR Majelis Rakyat kita ini kagak denger kita. Ya kan kayak Saroni ngatain rakyat goblok. Masa sebagai anggota DPR ngatain rakyat yang dimana rakyat itu gambaran kayak bosnya. Bosnya mereka itu kita loh. Kok mau sih dia mau ngatain bosnya bego atau goblok? Kan nggak boleh. Tapi kita harus sadari juga rakyat kita itu kebanyakan silent people. Jadi ketika ada satu orang begini, orang yang satu lagi diem, udah capek. Jadi harus ada pemantik apinya gitu loh. Kayak kasus 98. Nah biasanya kalau tebakan saya, kasus 98 itu terjadi bisa karena krisis. Kan waktu itu kan krisis moneter, yang dimana mata uang Indonesia jatuh lebur berbanding terbalik dengan mata uang dolar. Harga beras naik, harga kebutuhan pokok naik. Itu kan pasti masyarakat pasti saat gimana sih negara kok aneh-aneh. Nah itu pemantiknya. Kalau nggak ada pemantiknya, udah mau gimana? Saya aja. Oke, aman ya. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Mas yang nanya Pak. Silakan gila. Kira-kira Indonesia tuh masih memerlukan amandemen UUD 1945 nggak dimasukkan? Masa depan. Ya, kira-kira. Dari ke depan masalahnya apa? Kalau kita lihat kalau masalahnya tentang ideologi kemungkinan bisa diubah lagi tergantung dari keadaan ke depannya, karena kan kita tahu AI sudah mulai merajalela. Betul, jadi Ya kan, terus ada tuh namanya produk robot yang udah kayak kalau kalian nonton main game robot-robot yang bisa ngomong itu. Iya. Itu kan udah gambaran secara tidak langsung tuh. Nah, kalau kasus begitu kemungkinan bisa berubah. Nah, nanti mungkin kemungkinan nanti undang-undang dasar isinya penetapan bagaimana aturan penggunaan AI atau robot manusia. Kemungkinan bisa ditambah seperti itu. Jadi kita lihat dulu ke depan yang kan besok adalah misteri. Sekarang adalah sejarah. Oke, paham ya? Oke, ada yang mau tanya lagi? masih Pak. Oke, aman ya? Oke, kalau udah ada yang mau bertanya lagi, refleksinya semoga kalian paham ya. Udah paham banget ya? Oke, demikian materi saya pada hari ini. Jika ada kata buruk atau perkataan yang tidak baik mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.